Hai Dir, thank you udah klik video ini. Gue nemu cerita bagus banget di webtoon. Seremnya dapet, tapi bukan tentang setan. Salah satu episodenya menceritakan tentang semacam santet lah kalau di kita mah. Tapi nggak pakai dukun-dukunan, cuma menggunakan foto dan mimpi. Jadi, kisah ini berawal dari pengumuman kepala sekolah yang memberitahu bahwa kabar burung tentang cerita seram yang beredar di sekolahan merupakan cerita yang sangat ngawur. Kabar itu adalah, jika kamu ingin melenyapkan nyawa seseorang, letakkan fotonya di bawah bantalmu. Maka, kamu akan bangun di dalam mimpi dengan membawa bingkai foto tersebut. Lalu, bawalah bingkai tersebut hingga kamu tiba di galeri jiwa-jiwa terkutuk. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam galeri tersebut. Yang bisa masuk hanya yang memiliki niat kuat untuk membunuh. Kalau niat itu ada, maka pintu akan terbuka dengan sendirinya. Setelah bisa masuk, gantunglah foto bingkai tersebut di dinding. Maka, orang yang fotonya digantung di dinding itu akan menerima kutukan. Setelah kamu terbangun, foto tersebut kamu sobek dan dampaknya orang tersebut akan meninggoy. Suatu hari, sebut aja Doni lagi perjalanan pulang sekolah. Ngeliat temennya si Benny sedang dibully oleh geng pentolan sekolah. Geng itu terdiri dari Samsul, Udin, dan Petot. Gak lama, si Doni dipanggil juga sama geng itu dan dipalak uang 50.000. Dulunya waktu SD, Doni dan Benny teman akrab. Tapi karena Benny sekarang udah jadi budaknya geng itu, Doni menjauh biar gak kena masalah. Tapi kali ini si Doni lagi sial. Ketika Doni dan Benny lagi makan di KFC, Doni ngajak Benny untuk mengutuk geng itu dengan cara naruh fotonya di galeri jiwa-jiwa terkutuk. Tapi Benny menolak karena gak sanggup. Tak lama mereka ngedenger pembicaraan cewek di sampingnya yang katanya dia udah coba naruh foto tapi galeri itu gak bisa kebuka. Lalu Benny berkata jujur kepada Doni kalau dia juga udah coba tadi malam dan hasilnya sama. Akhirnya Doni gak begitu percaya sama mitos itu. Pikirnya mungkin aja pada mimpi karena memikirkan hal itu terus sehingga jadinya masuk ke dalam mimpi. Malam harinya Doni ngecek Tokped, dia lagi pengen beli sepatu. Setelah itu, dia iseng searching mengenai mitos galeri jiwa terkutuk. Ternyata emang lagi viral banget. Banyak yang bikin thread dan udah ada grupnya juga. Pagi-paginya, ketika lagi sarapan, adiknya Doni mengadu kepada mamanya kalau HP-nya hilang, padahal itu HP baru. Doni dengan baik hati nawarin HP-nya untuk dipakai adiknya, tapi adiknya nolak karena HP Doni jelek. Lalu waktu pulang sekolah, lagi-lagi Doni berpapasan dengan geng pentolan sekolah. Doni dipalak lagi. Kali ini uang yang dipalak lumayan banyak, sekitar 500 ribuan. Gak cuma itu, si Samsul juga ngambil paketan Doni. Paket itu berisi sepatu yang baru di check out tadi malam. Samsul bilang, cuma pinjem untuk beberapa hari. Mau gak mau, Doni ngeiyain daripada babak belur. Sampai rumah, Doni udah kesel banget sama geng itu. Dia sampai mecahin gelas untuk numpahin emosinya. Dia gak bisa berbuat apa-apa selain mengutuknya di dalam mimpi. Sampai di hari ketiga, sepatu itu masih belum dibalikin. Doni pun menanyakan kepada Samsul, kapan bakal dibalikin. Namun, Samsul menjawab dengan santuy, bakal dibalikin nanti pulang sekolah di tempat biasa. Ketika di tempat biasa, Samsul menggebuki Doni sampai babak belur. Alasan Samsul ya karena Doni sudah mempermalukannya di depan teman-teman sekolahnya. Benny yang melihat Doni babak belur menanyakan hal itu. Mereka menganggap geng itu sudah keterlaluan dan harus dilawan dengan kutukan. Doni pun bercerita kalau tadi malam dia udah melakukannya tapi gagal. Waktu mau masuki galeri tersebut, pintunya susah dibuka. Padahal udah dipaksa tetap gak bisa dibuka. Dan dia terbangun gara-gara alarm berbunyi. Lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba kepala Doni digaplak dari belakang. Ternyata si Samsul, dia minta baju olahraga 2 karena dia gak bawa baju dan si Udin juga gak bawa baju. Doni udah berhasil bawain satu baju,
Tapi si Benny mana mungkin dia dapat satu lagi, sedangkan dia nggak punya temen. Alhasil Doni kena lagi. Mau nggak mau dia relain baju olahraganya untuk geng itu. Sehingga si Doni dihukum sama guru olahraga. Kemudian waktu pulang sekolah, si Benny dan Doni dimintain uang lagi karena kalau satu nggak berhasil dianggap gagal jalanin misi. Namun tatapan Doni ke Samsul seperti tidak suka. Samsul pun langsung memukuli Doni sampai babak belur. Di rumah, ibunya Doni nanyain keadaannya yang babak belur. Ibunya cukup mengkhawatirkannya. Namun Doni berbohong kalau itu hanya pertengkaran biasa, bukan dibully. Karena besok weekend, Doni berniat akan melakukan perkutukan itu sehingga ia memiliki waktu yang lama untuk tidur. Di mimpi itu, Doni tidak bisa membuka pintunya. Tapi setelah memohon-mohon kalau dia ingin melakukannya, akhirnya pintu itu terbuka. Dan isi dari ruangan itu adalah arwah-arwah yang mendekati Doni. Doni yang ketakutan akan hal itu, dia membungkuk dan mengatakan, "Jangan ganggu aku, kumohon pergilah." Tak lama setelah dia bangun dari bungkukannya, arwah-arwah itu sudah tidak ada. Yang dia lihat hanyalah foto-foto yang berjejer di dinding. Semua foto itu matanya merem. Doni pun langsung menggantungkan foto Samsul di dinding yang kosong. Besok paginya, lagi sarapan, ibunya mendengar berita bahwa ada siswa korban bullying yang bundir disebabkan overdosis obat tidur. Hal itu membuat ibunya mengkhawatirkan Doni, karena Doni akhir-akhir ini sering babak belur. Di sekolah, Doni dipanggil oleh Samsul. Samsul minta disiapkan uang 100.000 nanti pulang sekolah. Doni semakin kesal sambil memandangi foto Samsul. Ternyata foto itu belum ia robek. Ketika pulang sekolah, Doni menemui Samsul and the gang. Ketika ditanya mana uangnya, dengan tegas dan berani, Doni mengatakan tidak ada. Doni pun digebukin lagi sama si Samsul. Tapi ketika pukulan kedua, tiba-tiba kaca jendela dari atas jatuh ke bawah tepat kena kepalanya Samsul. Samsul pun metoy di tempat. Ternyata Doni merobek foto Samsul ketika perjalanan waktu menemui Samsul. Doni pun akhirnya percaya bahwa kutukan itu memang nyata. Dan dia berniat korban selanjutnya adalah Udin dan Petot. Namun teman-teman di sekolah menyangka yang melakukan adalah Benny, karena hanya dia yang memungkinkan melakukan perkutukan itu. Secara Benny punya motif yang jelas bahwa dia sering dibully oleh Samsul and the gang. Benny yang tidak nyaman dibicarakan yang enggak-enggak oleh teman-temannya yang lain, akhirnya Benny mendatangi Doni untuk menanyakan dan meyakinkan kalau itu adalah perbuatan Doni. Tapi Doni tidak mengaku. Udin dan Petot semenjak ditinggal pergi sama Samsul, mereka sudah tidak pernah lagi membuli Benny dan Doni. Tapi hal itu tidak merubah niatan Doni. Doni akan tetap ingin menewaskan mereka sama seperti Samsul. Ketika pulang sekolah, cewek yang ditaksir Doni memanggilnya. Karena rumahnya searah sehingga mereka pulang bareng. Cewek itu menanyakan kejadian kematian Samsul. Pada saat itu kan Doni ada di lokasi. Karena gengsi, Doni mengaku bahwa ia kebetulan hanya lewat aja. Dan Doni melihat seperti biasa si Samsul lagi bully si Benny. Lagi ngobrol asik, tiba-tiba mereka berpapasan dengan si Udin dan Petot. Si Doni mikir Udin Petot gak akan bully dia di depan cewek. Tapi ternyata dia memanggil Doni dan menanyakan kenapa gak ada hormat-hormatnya. Masa gak negor sama sekali? Katanya si Udin Petot begitu. Doni cuma bisa diem, gak bisa apa-apa. Mau ngelawan pun takut kalah dan gengsi di depan cewek yang dia taksir pula. Lalu si cewek nanya kepada Doni, "Ada apa, Don?" "Oh enggak, ini tadi pagi aku kasih gorengan ke mereka. Jadinya dia bilang terima kasih kepadaku. Katanya kalau bukan karena aku, mereka bisa pingsan waktu upacara karena belum sarapan." Doni sengaja berbohong karena dia malu lah kalau ternyata selama ini Doni juga termasuk korban bullying dari mereka. Akhirnya mereka berpamitan di belokan karena rumahnya beda gang. Besoknya di sekolah, kepala sekolah menugaskan si Udin untuk membersihkan gudang. Si Udin yang kesel kenapa harus dia, akhirnya dia memutuskan untuk nyuruh si Benny. Seperti biasa, Benny hanya nurut. Benny menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akhirnya dia pulang. Tapi ternyata si Doni menaruh puntung rokok dan abunya di gudang.
biar seakan-akan tugas si Benny nggak diselesaikan dengan baik. Esok harinya, ketika dicek kepala sekolah marah besar kepada si Udin karena tidak membersihkan gudang dengan baik. Apalagi nemu sampah puntung rokok, itu artinya Udin dituduh sudah merokok. Hal itu pun membuat Udin semakin membuli si Benny. Benny pun dipukuli hingga babak belur. Kacamatanya dipecahkan, namun ketika si Udin mau mengencingi si Benny, tiba-tiba kepala si Udin patah dan dia meto di tempat. Teman-temannya pun melihatnya dengan jelas. Ternyata si Doni sudah melakukannya tadi malam, dan dia baru aja merobek foto si Udin waktu melihat si Benny lagi dibully. Orang-orang percaya kutukan itu ada, dan semua mengira yang melakukan kutukan itu adalah Benny. Geng pentolan itu hanya tersisa si Petot. Ketika Doni memperhatikan si Petot yang termenung, tiba-tiba si Petot memandangi Doni dengan tatapan curiga. Si Doni gak ngerti apa arti dari tatapan yang mengerikan itu. Akhirnya malam itu Doni berniat akan menaruh fotonya si Petot di galeri kutukan. Dan berjanji itu yang terakhir. Karena menurutnya kalau semua anggota geng itu udah gak ada, hidupnya akan normal dan aman, gak ada pembulian-pembulian lagi. Sedangkan si Petot pada malam itu sedang memikirkan siapa yang melakukan kutukan itu. Kalau kutukan itu emang benar ada, si Petot yakin bukan si Benny yang melakukannya. Dia curiga Doni lah yang melakukannya. Dan malam itu dia akan mencari fotonya si Doni menggunakan motornya. Malam itu Doni sudah bermimpi dan dia sudah masuk galeri jiwa terkutuk. Ketika dia mau menggantungin foto si Petot di dinding, dia melihat ada foto dirinya yang udah digantung di dinding. Lalu dia pecahkan bingkai fotonya itu. Dia curiga yang naruh adalah si Petot. FYI, kutukan itu sebenarnya bisa dibatalkan kalau fotonya dicabut dari dinding dan dipecahkan. Doni pun terbangun dari mimpinya dan langsung merobek foto si Petot. Si Petot yang lagi perjalanan ke sekolahan mau ambil foto si Doni, tiba-tiba kecelakaan. Berarti kan yang menaruh foto si Doni bukan si Petot. Si Petot kan belum dapat fotonya Doni. Lalu siapa yang melakukannya? Di sekolahan sudah ramai berita kematian si Petot. Lagi-lagi semua menyalahkan Benny dan menjauhinya karena takut dikutuk. Si Benny yang gak ngelakuin itu, bingung dan telah mencurigai yang melakukan itu adalah Doni. Sehingga ia mendatangi Doni dan menanyakan hal itu. Lalu menuduh dengan lantang kalau semuanya yang bunuh adalah Doni. Benny sangat yakin kalau Doni yang melakukannya, karena hanya Donilah yang tidak takut pada Benny. Sedangkan yang lain menjauhi Benny seperti takut setan. Bahkan teman sekelasnya pun gak ada yang berani menatapnya. Apalagi akhir-akhir ini, Doni terlihat sangat berani dan lebih menantang Samsul and the gang. Seperti ada sesuatu yang membantunya. Tapi Doni menjawab semua pertanyaan itu dengan santuy. Dengan bilang kalau kutukan itu gak nyata. Mereka mati karena emang pantas untuk mati. Tapi Benny masih yakin kalau Doni yang melakukan dan memohon agar Doni tidak melakukannya lagi. Kemudian Benny jujur kalau Benny pernah melakukannya dan galeri itu terbuka. Namun Benny berkata dia tidak menggantungkan foto siapapun karena tidak berani. Doni pun meninggalkannya dengan berkata kalau Benny adalah manusia bodoh. Pada malam harinya, Doni ingin memastikan kalau fotonya sudah tidak ada lagi di galeri itu. Dia mencobanya dengan foto si Benny yang ditaruh di bawah bantal. Walaupun dia gak begitu yakin kalau yang melakukan adalah Benny. Tapi dia susah tidur. Udah beberapa kali coba tidur tapi gak bisa merem. Sampai akhirnya dia mencoba menggunakan obat tidur. Di mimpi itu, dia melihat lagi kalau fotonya tergantung di galeri itu. Dia marah, lalu akhirnya dia melepaskannya dan berniat menukar dengan fotonya Benny. Tapi belum melakukannya, tiba-tiba dia terbangun. Dibangunkan oleh adiknya yang disuruh ibunya untuk membangunkan kakaknya karena udah kesiangan. Tanpa sarapan, Doni langsung berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Ibunya bingung dengan sikap si Doni yang akhir-akhir ini aneh. Adiknya menceritakan bahwa di sekolah banyak murid yang tewas. Ibunya mengira karena virus. Namun tiba-tiba di TV menyiarkan berita bahwa ada kabar yang beredar mengenai kutukan yang menewaskan murid-murid di sekolahan.
Ibunya pun langsung mengkhawatirkan anak-anaknya. Di sekolah, Benny tertidur di jam pelajaran. Semua murid berprasangka buruk bahwa Benny sedang melakukan perkutukan itu di jam pelajaran. Namun, ketika guru membangunkan Benny, ternyata Benny sudah tewas. Ternyata, Doni melakukannya lagi di rooftop dan merobek foto si Benny. Doni menggunakan obat tidur agar bisa melakukan aksinya. Pada malam hari, seperti biasa, Doni ingin memastikan fotonya sudah nggak terpajang di galeri terkutuk itu. Walaupun dia banyak tidur, tapi badannya terasa lelah sekali. Mukanya juga semakin tirus, terlihat badannya nggak sehat. Di dalam mimpi, dia memeriksa di setiap sudut untuk memastikan nggak ada fotonya. Namun di sebelah kiri ternyata fotonya dia masih terpajang. Dia bingung dan ketakutan, siapa sih yang melakukan itu kepadanya? Besoknya, waktu pulang sekolah, Doni memanggil cewek yang waktu itu pernah pulang bareng. Tapi cewek itu malah kabur dan lari karena takut melihat keadaan Doni yang kurus seperti tengkorak. Doni langsung menyangka bahwa yang melakukannya adalah cewek itu, karena Doni merasa aneh, kenapa pada saat itu dia tiba-tiba mendekati Doni. Dan Doni pun berniat akan mengutuknya juga. Malam harinya, Doni mulai beraksi. Ia mencetak foto cewek itu dan mulai menaruh di bawah bantalnya. Namun, lagi-lagi ia tidak bisa tertidur, walaupun sudah minum obat tidur. Akhirnya ia memutuskan untuk meminum obat tidur lagi, dengan 10 butir lebih. Doni pun akhirnya tertidur dan berhasil memasuki galeri terkutuk. Dia mengecek setiap sudut. Bersyukurnya, fotonya sudah tidak ada lagi di galeri itu. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba pintu di galeri itu tertutup, dan semua foto-foto yang terpajang di dinding mulai menghilang. Ketika Doni mau membuka pintu, arwah-arwah muncul dan mendekati Doni. Pagi harinya, Doni ditemukan tewas karena overdosis obat. Plot twistnya adalah, selama ini yang menaruh foto si Doni adalah adiknya sendiri. Karena ia tahu bahwa yang mencuri HP-nya adalah si Doni. Adiknya tahu karena Doni menjual HP itu kepada kenalan adiknya. Lalu kasus lainnya adalah adiknya tahu bahwa yang menjual anjing peliharaan keluarganya pada beberapa tahun yang lalu adalah Doni. Namun ketika adiknya mau mengadu ke ibunya, tapi adiknya malah dipukulin sama Doni. Adiknya memiliki dendam, tapi niatan untuk mengutuk kakaknya tiba-tiba menghilang karena merasa bosan dan kagum kepada kakaknya mengenai kecepatan mengganti foto tersebut.